Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD HSS, Selasa, 16 September 2025. Rapat ini membahas dua rancangan peraturan daerah penting yang menyangkut kehidupan masyarakat. Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD HSS Haji Muhammad Usasi bersama Wakil Ketua 1 DPRD HSS Haji Rusnan. Hadir pula Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur mewakili Bupati HSS, para asisten, staf ahli, Kepala OPD, Camat Sekabupaten HSS dan tamu undangan lainnya. Agenda pertama adalah pembacaan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Sedangkan agenda kedua adalah pandangan umum fraksi-fraksi tentang Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 hari Selasa 16 September 2025 yang lengkapnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, Saudara Sekretaris Dewan, staf ahli, para asisten, para perangkat daerah, para bagian, dan para camat yang kami hormati, para undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna lanjutan tingkat 1 dalam rangka penyampaian jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan pada hari Senin tanggal 15 September 2025. Salawat dan salam kita aturkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan apresiasi, dukungan, tanggapan, saran, dan harapan dalam pemandangan umum atas rancangan peraturan daerah yang disampaikan eksekutif, yakni rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah diajukan dengan uraian sebagai berikut. Fraksi PKS dan menyampaikan terima kasih kepada fraksi PKS atas masukannya terkait dengan bagaimana menutup defisit anggaran sehingga pemerintah daerah perlu melakukan terobosan untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Adapun cara yang akan dilakukan pemerintah daerah yaitu yang pertama, meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penggalian potensi yang belum maksimal, terutama sektor pariwisata, jasa, dan pemanfaatan aset daerah. Yang kedua, mendorong inovasi dan digitalisasi layanan pajak dan retribusi. Kemudian yang ketiga, optimalisasi pengelolaan aset daerah agar berkontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah dan melakukan kolaborasi masyarakat dengan dunia usaha dalam bentuk investasi dan kemitraan. Berikutnya dari fraksi Nasdem, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian fraksi Nasdem terhadap kondisi pendapatan daerah yang pada tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 6,58% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan belum diperhitungkannya dana alokasi khusus dalam Ranperda karena belum ada penetapan besar dana alokasi khusus oleh pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah sependapat bahwa meskipun terjadi penurunan pendapatan, program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Sebagai bentuk komitmen, pemerintah daerah akan melakukan penajaman prioritas program
serta optimalisasi sumber pendapatan lain agar pembangunan tetap terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat serta menggandeng pihak swasta untuk mendukung pembangunan. Dengan demikian, masukan fraksi Nasdem akan menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan APBD 2026 agar tujuan utama pembangunan daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat tercapai meskipun di tengah keterbatasan fiskal. Yang ketiga, fraksi Golkar. Kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan fraksi Partai Golkar mengenai langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Nusa Selatan. Dapat kami sampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah secara konsisten diarahkan pada penguatan sektor-sektor unggulan yang menjadi penopang perekonomian daerah, peningkatan daya saing, serta pemberdayaan masyarakat secara berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi inklusif ditempuh melalui strategi peningkatan nilai tambah produk unggulan, penguatan kinerja sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, serta perluasan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif yang diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan PDRB daerah. Sejalan dengan itu, pemerintah juga berkomitmen menurunkan tingkat kemiskinan melalui berbagai intervensi yang bersifat terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi peningkatan nilai tambah usaha masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru yang dapat menekan angka pengangguran terbuka, serta penguatan kemandirian desa melalui optimalisasi peran badan usaha milik desa dan peningkatan status desa mandiri. Di samping itu, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dilakukan dengan memperluas akses terhadap layanan dasar, bantuan sosial yang adaptif, serta program perlindungan sosial yang berorientasi pada keberlangsungan hidup keluarga miskin. Lebih jauh, langkah-langkah strategis juga difokuskan pada upaya menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pemerataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi lokal, serta memutus mata rantai transmisi kemiskinan antar generasi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, keterampilan kerja, kesehatan, dan penguatan kualitas sosial budaya keluarga. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, telah dialokasikan anggaran khusus penanganan kemiskinan ekstrim sebesar 477.387.512 rupiah yang mencakup program berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat miskin. Strategi yang ditempuh meliputi meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan desa tertinggal. Kemudian kita mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui bantuan sosial, subsidi, serta peningkatan akses layanan dasar. Dan yang ketiga, kita meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi produktif, fasilitasi usaha kecil, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dengan kebijakan, program, strategi, dan dukungan anggaran yang terintegrasi tersebut, pemerintah daerah menargetkan agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nusa Selatan tercapai sesuai sasaran pada tahun 2026, sekaligus menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, fraksi PKB. Terima kasih kami sampaikan pada fraksi PKB atas pertanyaannya terkait dengan anggaran belanja tidak terduga tahun 2026 sebesar 49.454.519.065 rupiah.
Perlu kami sampaikan bahwa anggaran tersebut digunakan sebagai anggaran bantuan sosial tidak terencana, antara lain bantuan bencana sosial dan bencana alam seperti kebakaran, hutan lahan, banjir, dan santunan kebakaran, santunan kematian, serta pencadangan untuk dukungan program nasional makan siang bergizi gratis. Terkait karyawan honorer yang lebih dari 2 tahun dan tidak ikut seleksi, saat ini sudah dilakukan dengan pola outsourcing atau alih daya, dan untuk non-ASN yang mengikuti tes CPNS dan dinyatakan tidak lulus serta tidak memenuhi syarat, sudah kami sampaikan kepada Kemenpan RB dan diterima oleh narah hukum Kemenpan RB. Untuk selanjutnya kita menunggu hasilnya. Terkait usulan peninggian jalan di sekeliling Stadion M. Sapi'i, akan dilakukan peninjauan lokasi usulan untuk mengetahui kepemilikan aset jalan di lingkungan Stadion M. Sapi'i. Untuk tindak lanjut penanganan pekerjaan fisik jalan, diperlukan perencanaan jalan yang terintegrasi serta bertahap mengikuti perencanaan pembangunan kawasan Stadion M. Sapi'i. Kemudian mengenai stadion dan gedung badminton Dr. H.M. Sapi'i, Kecamatan Daha Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pernah melakukan rehabilitasi stadion dan gedung badminton Dr. H.M. Sapi'i, Kecamatan Daha Selatan tahun 2022 senilai Rp1.680.515.000 untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Selanjutnya kami akan segera melakukan survei terkait kondisi stadion dan memastikan terkait kewenangan pengelolaan aset. Bersama ini kami sampaikan terima kasih dan perhatian atas masukan yang telah diberikan terkait kondisi Jalan Hanyar, mulai dari jembatan Andi Tajam hingga Tugu Papuyu. Kami memahami sepenuhnya kekhawatiran yang disampaikan mengenai banyaknya bangunan dan pertokoan yang melanggar batas garis sempadan bangunan dan garis sempadan jalan, yang berdampak pada penyempitan badan jalan serta mengganggu kelancaran alur lalu lintas. Kami sependapat bahwa kondisi ini jika terus dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, baik dari segi estetika kota maupun keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Sebagai langkah awal, kami akan melakukan survei dan pendataan terhadap seluruh bangunan yang terindikasi melanggar. Selanjutnya kami akan mengambil langkah-langkah persuasif dan teguran secara bertahap sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika tidak ada respon positif, tindakan penertiban akan dilakukan secara tegas dengan berkoordinasi bersama pihak terkait. Kami memohon dukungan penuh dari Bapak Ibu anggota DPRD agar penertiban ini berjalan lancar dan efektif demi terciptanya tata ruang kota yang lebih baik dan tertib. Kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi setiap perkembangan yang ada. Selanjutnya, fraksi PDI Perjuangan. Pemerintah daerah menyambut baik saran fraksi PDI Perjuangan terkait optimalisasi potensi penerimaan daerah. Saat ini memang masih terdapat beberapa sektor yang belum tergarap secara maksimal, termasuk sektor pariwisata, pemanfaatan media komunikasi, serta potensi layanan berbasis teknologi. Pemerintah daerah akan melakukan kajian lebih lanjut agar potensi tersebut dapat diimplementasikan dalam program prioritas serta dituangkan dalam regulasi yang sesuai sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan saran yang diberikan oleh fraksi PDI Perjuangan terkait dengan pelayanan publik.
maupun pengelolaan anggaran belanja daerah, pemerintah daerah menyadari bahwa pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu dan pemerataan kualitas pelayanan publik, termasuk bagi masyarakat yang berada di wilayah-wilayah dengan jarak yang jauh dari pusat perkotaan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung di bidang kesehatan, pendidikan, dan layanan administrasi kependudukan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lusuna Selatan juga berkomitmen untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Alokasi anggaran akan diarahkan pada program-program strategis yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang ketat akan menjadi landasan dalam pelaksanaan anggaran, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat Hulu Sungai Selatan. Upaya pemerintah Kabupaten Lusuna Selatan untuk memberikan peningkatan dan pemerataan mutu serta kualitas pelayanan publik bagi daerah-daerah yang jaraknya jauh dari pusat perkotaan melalui e-government, sistem pemerintahan berbasis elektronik, mall pelayanan publik digital yang memberikan akses online kepada seluruh masyarakat, memberikan inovasi layanan jemput bola sampai ke desa maupun kelurahan, RT dan RW, pelatihan sumber daya manusia, peningkatan standar pelayanan, serta penyederhanaan standar operasional prosedur agar pelayanan lebih cepat dan menjangkau seluruh warga masyarakat. Pemerintah daerah sependapat bahwa anggaran belanja harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing, sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan infrastruktur. Oleh karena itu, setiap program pembangunan akan didesain agar berkontribusi pada peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah mendukung sepenuhnya dorongan fraksi PDI Perjuangan agar partisipasi masyarakat semakin aktif dalam perencanaan maupun pengawasan APBD. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme partisipatif dalam musrenbang dan forum konsultasi publik akan terus diperkuat. Selanjutnya, pemerintah daerah menyetujui bahwa pembahasan RAPBD tahun anggaran 2026 perlu dilakukan secara mendalam dan berkesinambungan. Masukan dari fraksi PDI Perjuangan akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan tersebut agar selaras dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah pusat, serta kondisi objektif daerah. Pemerintah daerah juga akan memastikan bahwa hasil pembahasan dapat mengakomodir kebutuhan real masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, fraksi Gerindra. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada fraksi Gerindra atas masukan yang konstruktif terkait perlunya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi secara selektif agar tidak membebani masyarakat. Pemerintah daerah sependapat bahwa langkah tersebut penting dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Tentunya upaya ini ditujukan dan mengutamakan terhadap jenis-jenis pendapatan yang dampaknya kepada masyarakat luas. Selanjutnya terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Pemerintah daerah saat ini terus melakukan inventarisasi, penataan serta pemanfaatan aset agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah juga mendukung usulan fraksi Gerindra mengenai pentingnya mendorong partisipasi swasta melalui pola kemitraan publik dan swasta atau public-private partnership. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Adapun mengenai alokasi transfer pemerintah pusat serta insentif daerah, pemerintah daerah senantiasa memperjuangkannya melalui koordinasi intensif dengan kementerian lembaga terkait agar dapat menunjang pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah secara lebih optimal. Dengan demikian, seluruh masukan yang telah disampaikan fraksi Gerindra akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka penyusunan kebijakan fiskal yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, fraksi P3 Gelora. Hadirin yang berbahagia, harapan fraksi P3 Gelora merupakan harapan kita bersama. Kabupaten Sungai Selatan memiliki potensi unggulan di bidang pariwisata, terutama pengembangan desa wisata seperti desa wisata bambu dan kampung gabus Teruan. Daerah kita menjadi salah satu daerah yang menjadi pilot project pengembangan haluan estate yang dipelopori oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga mengembangkan desa wisata yang berpusat pada pemberdayaan masyarakat lokal melalui optimalisasi potensi alam dan budaya desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, menciptakan kemandirian, pelestarian lingkungan dan budaya. Konsep penetapan desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpusat pada pemberdayaan masyarakat lokal melalui optimalisasi potensi alam dan budaya desa, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan serta pembangunan infrastruktur dan amenitas yang mendukung dengan tujuan utama menciptakan keseimbangan antara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan untuk kemajuan dan kemandirian desa. Prinsip utamanya adalah memanfaatkan kearifan lokal, menjaga kelestarian alam dan budaya, serta memastikan peningkatan manfaat ekonomi bagi penduduk desa. Selanjutnya, pemerintah daerah juga mendukung fasilitas pendukung seperti akses jalan, transportasi, dan sarana informasi yang memudahkan wisatawan datang dan berinteraksi. Di Kabupaten Sungai Selatan terdapat 3 desa yang menjadi desa wisata sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang desa wisata. Desa yang telah ditetapkan sebagai desa wisata adalah Desa Haratai, Kecamatan Loksado, Desa Lahu, Kecamatan Loksado, dan Desa Loksado, Kecamatan Loksado. Terkait pengembangan desa wisata bambu sebagai salah satu potensi unggulan desa dalam upaya peningkatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Sungai Selatan mempunyai sentra pengembangan kerajinan anyaman bambu yang berada di Kampung Pantai Langsat, Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan kerajinan anyaman bambu ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk langkah selanjutnya agar sektor kerajinan bambu ini menjadi lebih baik lagi. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk pengembangan desa wisata bambu ini diantaranya adalah melaksanakan kajian lebih mendalam agar penyusunan konsep pengembangan menjadi lebih tepat sasaran, penetapan regulasi dan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan lebih lanjut,
pendampingan dan pembinaan terutama terkait dengan strategi promosi dan pemasaran dan pelatihan terkait manajemen produk dan quality control. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat serta hadirin yang kami hormati, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan terhadap pemandangan umum yang telah diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sungai Selatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas saran, harapan, dan dukungan kepada Ranperda ini, dan kami mengharapkan pembahasan yang lebih mendalam lagi pada rapat berikutnya. Semoga pembahasan Ranperda ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur Sungai Selatan, Adi Saprodino SES. Fraksi-fraksi DPRD Hulu Sungai Selatan menyampaikan pandangannya yang diawali dari fraksi PKS, kemudian dilanjutkan fraksi Nasdem, fraksi Golkar, fraksi PKB, fraksi PD Perjuangan, fraksi Gerindra, PPP, dan Gelora menekankan bahwa APBD harus benar-benar berpihak kepada masyarakat dan tidak melupakan isu lingkungan hidup. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna tingkat 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sungai Selatan dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke pribadi junjungan kita Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Rapat Dewan yang terhormat, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Fraksi PKS mengapresiasi dan menyambut baik atas penyampaian Ranperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ranperda ini memerlukan pendaya gunaan berbagai instrumen pemerintahan, hukum, teknis maupun manajerial untuk melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup dan masyarakat. Sehingga sebagai langkah penting untuk Kabupaten Sungai Selatan menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Besar harapan kami agar RPPLH tidak hanya menjadi dokumen normatif, melainkan benar-benar diimplementasikan secara konsisten dengan pengawasan yang tegas, partisipasi juga masyarakat, serta strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus dimasukkan secara terintegrasi dalam RPPLH, sehingga kebijakan lingkungan benar-benar bisa menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, fraksi PKS memberikan catatan sekaligus dukungan konstruktif terhadap Ranperda RPPLH ini dengan harapan implementasinya mampu menghadirkan keseimbangan antara pembangunan, ekonomi, dan kelestarian lingkungan, sehingga membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah. Pimpinan, saudara Bupati, saudara Sekda, anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sungai Selatan. Kami menyetujui Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandangan 16 September 2025, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Sungai Selatan. Eri Rosadi Ketua, Muhammad Bustani Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang rapat paripurna yang kami hormati, pada dasarnya rancangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini ditujukan dalam upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merupakan penyebab terjadinya bencana, sehingga harus dicegah, ditanggulangi, dan dipulihkan secara efektif, intensif, dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Perda ini memerlukan daya berbagai instrumen pemerintah, hukum teknis maupun manajerial yang melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup dan masyarakat, sehingga untuk Sungai Selatan menjadi produktif, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ancaman perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara prinsipnya harus dapat menjamin kebijakan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan hidup serta dapat memastikan adanya pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian mengenai hasil ini kami sampaikan. Kemudian jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas rancangan peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Selasa 19 September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kami hormati, Saudara Bupati dalam hal ini diwakili oleh Saudara Sekretaris Daerah yang kami hormati, asisten, staf ahli, dan seluruh perangkat pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kami hormati, saudara wartawan dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik dan hidayahnya jugalah kita pada hari ini dapat berhadir dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna pembicaraan tingkat 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, dalam pandangan umum ini, fraksi Partai Golkar memandang bahwa perda ini merupakan pedoman yang bermanfaat untuk memelihara fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan daerah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Fraksi Partai Golkar memberikan dukungan dan persetujuan kepada pemerintah daerah melalui penyusunan NPPLH yang bertujuan untuk memproyeksikan daerah menjadi daerah yang mampu mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara efisien, mandiri, ramah lingkungan, sehingga terwujudnya kesadaran sikap mental dan perilaku masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan, serta terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan daya dukungnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat generasi sekarang dan selanjutnya. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dengan demikian maka fraksi Partai Golkar memandang rancangan ini dapat mendorong percepatan penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, bahwa kebijakan dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan dikeluarkannya Perda Kabupaten. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif, terselenggara dengan baik, serta dalam pelaksanaannya memberikan kemudahan, terutama
dalam perizinan yang menjamin adanya kepastian bagi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan secara prinsip, Ranperda ini dapat menjamin bahwa kebijakan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan hidup serta dapat memastikan adanya pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui kesempatan ini, kami memberikan saran untuk menginventarisir dengan melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil bangunan gedung milik pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui dan mengevaluasi baik dari sisi kelayakannya dan yang lebih penting terkait efisiensi anggaran APBD. Apakah bangunan atau aset tersebut membebani anggaran daerah atau tidak efisien dari segi kegunaan dan peruntukannya. Kami mendorong pemerintah kabupaten untuk mengevaluasi secara total terkait aset-aset tersebut. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, fraksi Partai Golkar sangat mengapresiasi rancangan peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk dilanjutkan pembahasannya. Demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kita semua dalam menjalankan tugas. Kurang lebih dalam penyampaian pandangan ini kami mohon maaf dan perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mulih Sridadi SP KTM Ketua, juga Lesmana Isra KTM Sekretaris. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati wakili saudara bupati dalam hal ini Wakil Pasikda, yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPR di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang kami hormati para asisten, staf ahli, kepala dinas, camat, ataupun undangan lainnya yang hadir pada hari ini. Rekan-rekan wartawan, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita dipanjangkan umur, dipanjangkan usia kita, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka berkumpul dalam rangka pandangan demokrasi. Hadirin sidang yang kami hormati, Ranperda ini ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan bersama-sama. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga ekosistem yang ada di Hulu Sungai Selatan untuk kepentingan makhluk hidup ini sangat kita perlukan. Dalam rangka perlindungan terhadap makhluk hidup, contohnya perlindungan terhadap hewan atau bekantan yang selama ini hampir punah. Untuk itu kita berharap dengan adanya Ranperda ini akan menjadikan ekosistem yang ada di Sungai Selatan menjadi ekosistem yang sustainable. Hadirin sidang yang kami hormati, pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah daerah
harus menjaga kelangsungan hidup, baik makhluk hidup, kelangsungan lingkungan, pengendalian manfaat sumber daya alam secara bijaksana, dukungan antisipasi terhadap isu global, pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, peningkatan kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan perubahan lingkungan hidup. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, Raperda tentang perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup ini adalah salah satu bukti konkret kepedulian pemerintah daerah untuk memelihara Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar generasi penerus kita nantinya terhindar dari rusaknya lingkungan hidup. Mengacu pada apa yang kami kemukakan di atas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyambut baik dan menerima diajukannya Raperda itu untuk diagendakan pembahasan selanjutnya. Hadirin sidang yang kami hormati, bumi adalah titipan, bukan warisan. Untuk itu, jaga kelestariannya untuk masa depan. Sebelum kami mengakhiri pandangan bumi, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, terkait jalan yang menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Situ, Kuala Urin, sampai dengan Ampahir Masjid. Apakah itu sudah direalisasi? Kedua, mengenai jembatan yang runtuh, yang runtuh kemarin antara Desa Sirikulu menuju Sungai Raya, Desa Asam, apakah sudah ada perbaikan? Nah, terakhir terkait dengan lingkungan hidup, perlunya pemerintah menyiapkan inspektur pengawasan alam. Bagaimana nasib Wima Integral? Demikian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini kami sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Pertanda Dr. Yumiati Esa M.A.M.K.M, Sekretaris Pertanda Rahmat Iriani Istri. Selesai. Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang rancangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua, yang menghormati Saudara Bupati yang diwakili oleh Pak Sekda, yang terhormat para wartawan dan seluruh hadirin undangan yang hadir pada hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya jugalah kita dapat berhadir di ruangan sidang yang terhormat ini guna mendengarkan pandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian pada kesempatan ini pula, perkenankanlah kami dari fraksi PD Perjuangan mengucapkan terima kasih atas penyampaian Raperda tentang pengelolaan lingkungan hidup pada kesempatan rapat paripurna beberapa waktu lalu. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, fraksi PD Perjuangan mengapresiasi dengan adanya Raperda tersebut dan kami memberikan pandangan sebagai berikut. 1. Kami mengharapkan Raperda tersebut dapat meningkatkan daya dukung lingkungan hidup yang selanjutnya disebut daya dukung adalah
kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup yang lainnya, dan keseimbangan antar keduanya. 2. Untuk itu diperlukan kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan tersebut, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dapat dicegah atau diminimalisir. 3. Kami juga minta kepada pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelola lingkungan hidup harus dikembangkan dalam suatu sistem terpadu yang terencana dengan baik dan dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kami mengucapkan salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan 16 September 2025. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Saifuddin, Sekretaris Muhammad Rijali Istor. Terima kasih. Pandangan umum fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang hormat Wakil Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh perangkat daerah pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat para wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Sebelum mengawali penyampaian pandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan peraturan daerah tentang tersebut di atas, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh kita mendapatkan syafaat seluruh umat. Saudara pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum rancangan peraturan daerah yang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah daerah atas penyampaian rancangan tersebut hingga dapat dibahas dalam rapat paripurna hari ini. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang rancangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk dibahas terlebih lanjut dalam tahapan pembahasan beserta eksekutif dan legislatif untuk dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi Partai Gerindra kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian pendapat akhir banyak hal-hal yang kurang berkenan, dengan segala kerendahan hati atas nama fraksi Gerindra kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan 16 September 2025 fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Surya Wijaya Ketua dan Kepala Sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan Gelora atas Ranperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat seluruh anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat Bupati Hulu Sungai Selatan yang hari ini diwakili Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan, yang terhormat Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran eksekutif, yang terhormat rekan-rekan wartawan dan seluruh hadirin yang kami banggakan. Dalam kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik dan hidayahnya kita pada hari ini dapat berhadir dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna pandangan fraksi atas Perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dalam Ranperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disampaikan eksekutif pada hari kemarin, kami menyetujui langkah ini dengan adanya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diharapkan mampu mengarahkan pembangunan agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga. Sesuai amanat undang-undang tersebut pula, RPPLH dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah, serta akan menjadi acuan hidup bagi semua upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, dalam sejarah kejadian bencana di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 8 jenis bencana yang pernah terjadi dan memiliki 1.584 jumlah kejadian pada periode 5 tahun terakhir. Jenis bencana yang paling banyak terjadi didominasi oleh bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan puting beliung. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu lokasi kejadian adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami dari fraksi P3 Gelora dengan ini menanyakan beberapa hal dalam Ranperda RPPLH ini, yaitu: 1. Bagaimana cara pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menanggulangi air yang menggenang di permukiman dataran rendah ketika musim hujan? Apakah perlu dibuatkan sistem? Apakah perlu dibuatkan sistem irigasi untuk meneruskan aliran air ke elevasi yang lebih rendah dibandingkan elevasi permukiman masyarakat? 2. Apakah yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup? 3. Bagaimana pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berencana mengatasi masalah lahan kritis dan pencemaran air di Kabupaten Hulu Sungai Selatan? 4. Jelaskan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan RPPLH. Kami juga mengharapkan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah pengelolaan berbasis partisipasi semua pihak,
mengutamakan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, serta pembangunan yang tidak mengorbankan kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat. Upaya ini juga mencakup pembangunan ruang terbuka hijau dan pemantauan lingkungan yang berkala untuk menjadi fungsi ekosistem daerah tersebut. Pengembangan dan pembangunan landfill untuk menanggulangi kapasitas tempat pembuatan akhir yang ada saat ini sehingga dapat mengurangi dampak lingkungan dari hamparan sampah. Kami dari fraksi P3 Gelora juga menyambut baik pemerintah melakukan program-program atas Rakerda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program-program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan melibatkan semua pihak terkait secara komprehensif dan berkelanjutan. Selanjutnya, kawasan dengan tingkat kebakaran lahan tinggi biasanya berupa wilayah lahan gambut dan lahan terbuka, khususnya di daerah yang mengalami musim kemarau panjang. Salah satu wilayah dengan tingkat kebakaran lahan dan hutan ini terjadi di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya daerah Dahar dan juga Kecamatan Sungai Raya, yang rawan kebakaran lahan gambut setebal 2 atau 3 meter, lahan pertanian dan lahan terbuka. Dengan faktor utama kekeringan, kondisi tutupan lahan, curah hujan yang rendah, dan jarak dari organisasi serta jalan. Kami dari fraksi P3 Gelora juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah melakukan strategi peningkatan pencegahan dan deteksi ini yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta mengadakan sosialisasi mitigasi bencana karhutla dan kabut asap kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif warga dalam pencegahan titik api. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian tanggapan fraksi Partai Persatuan Pembangunan Gelora. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melimpahkan ridho-Nya kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandangan 16 September 2025, fraksi Partai Persatuan Pembangunan Gelora DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Dr. Anus Haji Bustami MM, Sekretaris Ibnu Sapari Rahman SM. Tim Peliputan HSS TV melaporkan.